Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat Siang, siang. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Siang, Pak. pada hari ini kita masuk materi kita yang kedua tentang perkembangan dalam proses metode mikroorganisme. Kemudian kalau kita tanya, untuk apa orang mempelajari mikroorganisme? Hanya ada dua alasannya. Yang pertama adalah untuk mengetahui jumlah mikroorganisme tersebut. Berapa jumlahnya? Berbahaya nggak jumlah mikroorganisme pada manusia atau hewan atau tumbuh-tumbuhan? Kemudian sebagai contoh, pada perairan, mikroba yang sudah melebihi 10⁻⁶ sudah dikatakan tercemar. Terus yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis mikroorganisme apa saja yang ada. Apakah itu organisme menguntungkan atau organisme yang merugikan. Kalau kita sudah tahu jumlahnya, kita pengen tahu lagi apa jenisnya, apakah berbahaya ataukah menguntungkan. Itu adalah dua alasan kenapa kita mengetahui daripada mikroorganisme. Kemudian beberapa metode yang biasa dilakukan adalah pertama itu adalah metode yang disebut dengan plate count. Plate count itu ada yang split plate, ada yang pure plate. Yang kedua adalah membran filtrasi sampai yaitu menggunakan saringan yang hanya menyaring daripada mikroorganisme. Setelah diberi pewarnaan, maka kita akan bisa melihat daripada warna mikroorganisme tersebut di mikroskop. Yang ketiga yang disebut dengan MPN atau disebut dengan Most Probable Number atau suatu metode enumerasi mikroorganisme yang menggunakan data hasil pertumbuhan mikroorganisme pada medium cair yang spesifik dengan seri tabung yang ditanam dari sampel padat atau cair. Kemudian pada akhir masa inkubasi kita bisa melihat jumlah mikroorganisme tersebut melalui nilai MPN. Nilai MPN itu bisa kita lihat yaitu melalui yang disebut dengan tabel MPN. Tabel MPN bisa kita cari di internet. Yang ketiga adalah menghitung dengan langsung atau dengan Petropauser. Itu dengan menggunakan mikroskop juga, kemudian dengan bantuan daripada objek kelas yang sudah dibuat sedemikian rupa. Yang kelima adalah menghitung dengan uji aktivitas metabolik, yaitu apa yang dikonsumsi atau apa yang diproduksi oleh mikroorganisme tersebut. Yang keenam yaitu dengan menghitung turbidimetrinya atau kekerungannya dengan menggunakan spektrofotometer ataupun berat koringnya. Kemudian yang paling modern saat ini adalah dengan cara molekuler. Itu yang disebut dengan molekuler DNA 16S. Ini adalah metode-metode yang bisa kita gunakan di dalam perhitungan daripada atau untuk mengetahui daripada mikroorganisme. Kemudian pada akhir perhitungan, maka kita akan bisa mengetahui jumlah mikroorganisme itu dengan satuannya adalah CFU atau volume atau berat. Apa arti itu? Adalah colony forming unit atau satuan pembentuk koloni. Itu apa disebut dengan satuan pembentuk koloni itu? Itu yang dimaksudkan adalah sel tunggal atau sekumpulan sel jika ditumbuhkan dalam cawan akan membentuk satu koloni tunggal. Dan satu koloni itu adalah berasal daripada satu sel mikroorganisme. Faktor-faktor yang diperhatikan
pada analisis sampel, jumlah mikroorganisme adalah, pertama adalah mempersiapkan jumlah mikroorganisme yang ada dalam sampel per satuan volume. Yang kedua, memilih metode yang cocok hingga dihasilkan data yang akurat. Yang ketiga, mengetahui jenis atau golongan mikroorganisme yang akan dihitung. Misalnya bermaksud akan menghitung yeast, bakteri, atau bakteri jenis tertentu. Yang keempat, menentukan media pertumbuhan yang cocok. Yang kelima, benar-benar kita mengetahui apa perbedaan morfologi antara koloni, bakteri, yeast, atau bengol. Kemudian yang paling penting lagi adalah mencari standar atau batas ambang jumlah maksimum aman jika sampel tersebut dianalisa memerlukan referensi tersebut. Yang terakhir yang paling penting lagi adalah memperkirakan jumlah sel atau volume per berat yang perlu ditampung pada saat pengambilan sampel yang sesuai dengan sampel size atau metode tertentu. Jadi sebelum kita turun, kita harus mempelajari faktor-faktor ini dulu, sehingga waktu tenaga kita tidak banyak yang akan terbuang. Orang mikrobiologiwan harus mampu memprediksi jumlah sel mikroba dalam satu sampel yang akan dia teliti. Apa gunanya? Agar waktu, biaya tidak terbuang dengan percuma. Karena perhitungan dengan mikroorganisme ini, kalau apalagi dengan menggunakan media culture tersebut sangat mahal. Kalau salah kita mengambil pengencerannya, maka jumlahnya salah, maka penelitian kita harus diulang lagi. Fungsi utama memperkirakan densitas sel tersebut adalah untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan pengenceran, atau untuk menentukan jumlah sampel yang akan dianalisis. Keputusan itu adalah sangat penting. Jadi kalau kita misalnya ingin melakukan penelitian jumlah mikroorganisme yang ada di waduk PLTA Kota Panjang misalnya, atau waduk yang ada di UNRI. Jadi dengan melihat kondisi waduk, kita sudah bisa memperkirakan, oh kalau bakteri ini jumlahnya kira-kira demikian, maka pengenceran dilakukannya adalah seperti ini. Inilah yang harus dilakukan oleh seorang ahli mikrobiologi. Metode yang pertama adalah metode hitungan cawan. Ini adalah metode yang paling klasik yang bisa dilakukan oleh semua orang. Yang saya kira kalian juga sudah tahu. Hitungan cawan itu yang kita gunakan adalah Petri dish. Hasil yang paling baik adalah antara 3.000 sampai 300 koloni per cawannya. Mengapa dipilih seperti itu? Karena jika jumlahnya kurang daripada 30, berarti kita pengencerannya masih sangat rendah. Perlu kita pengencerannya lebih tinggi lagi. Jika jumlahnya lebih daripada 300, berarti jumlah mikroba itu sangat banyak di situ, kemudian perlu kita encerkan lebih lagi, supaya jumlah mikroorganismenya bisa dihitung dengan baik. Kegunaannya adalah untuk mengurangi kesalahan dalam proses analisa, terutama statistika errornya. Sehingga di dalam satu Petri dish tersebut hanya bisa dihitung atau dinyatakan benar jika jumlah mikrobanya antara 30 sampai 300 koloni. Kemudian jika jumlahnya itu kurang dari 30, apa yang akan kita lakukan? Maka kita harus memperbesar ukuran sampelnya. Kalau tadi ukuran sampelnya 10⁻5 misalnya pengencerannya, maka kita kurangi menjadi 10⁻4 atau 10⁻3. Kemudian jika jumlah koloninya melebihi 300, apa yang harus kita lakukan? Apa yang terjadi pada sampel kita? Ada 4 kemungkinan terjadi. Yang pertama, kemungkinan ada sifat antagonis antara satu spesies dengan spesies yang lain. Sehingga ketika dia memproduksi sesuatu, racun bagi organisme lain, maka otomatis mikroorganisme itu tidak akan bisa terhitung. Maka hasil analisis kita akan salah. Yang kedua, terjadinya perebutan nutrisi, yaitu kompetisi sangat tinggi yang lama-kelamaan menimbulkan keterbatasan nutrisi. Jadi kalau kita rame, makanannya segitu, jadi akan terjadi perebutan. Makanya yang kalah tidak akan makan, jadi akan mati sehingga tidak akan terbentuk koloni. Jadi perhitungan kita juga salah. Yang ketiga, kemungkinan 2 koloni bergabung menjadi satu lebih besar sehingga menggambarkan jumlah sebenarnya karena 2 koloni yang bergabung tetap dihitung 1 koloni.
Jika terjadi kondisi ini, maka juga perhitungan kita salah. Yang keempat, memperbesar kemungkinan kesalahan human error dalam perhitungan koloni. Kalau terlalu padat, kadang-kadang bisa terlangkahi kita hitungannya, sehingga hitungan kita menjadi salah. Apa solusinya? Solusinya adalah memperkecil ukuran sampel atau pengencerannya. Kalau tadi pengenceran 10 pangkat minus 5, maka kita perkecil lagi menjadi 10 pangkat minus 6. Kemudian, kiraan 33 sampai 300 koloni ini merupakan titik tumpu dalam menentukan semua faktor yang mempengaruhi hasil akhir, seperti berapa ukuran sampel yang harus dianalisis, metode apakah yang cocok untuk sampel tersebut. Maka bagi orang yang belum berpengalaman, disarankanlah untuk melakukan penelitian pendahuluan sebelum melakukan penelitian sebenarnya. Karena nantinya akan berpengaruh terhadap perhitungan kita. Kemudian berbagai metode umum untuk penjumlahan bakteri ini pada Petri disebut juga adalah plate count. Dengan teknik penanamannya bisa melalui spread plate atau disebarkan di atas plate itu ataupun pour plate atau dituangkan di dalam Petri tersebut. Kemudian hitungan acuan adalah bila sel mikroba yang masih hidup ditumbuh pada medium, maka mikroba tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung. Ini adalah prinsip daripada perhitungan dengan cawan tadi. Apa prinsipnya? Adalah sel mikroba yang masih hidup dan tumbuh pada medium, maka akan berkembang biak menjadi satu koloni yang bisa akan dilihat. Seperti kita ketahui, mikroorganisme tersebut tidak bisa dilihat dengan mata. Kemudian pada perhitungan akhirnya, koloni bakteri tersebut adalah ketika kita sudah mendapat jumlah perhitungan pada cawan, maka akan dapat jumlah bakteri tersebut adalah jumlah hitungannya berapa kita temukan dikali dengan faktor pengencerannya. Misalnya kalau kita dapat jumlahnya adalah 45, kalau tadi pengenceran 10 pangkat minus 5, maka 45 per 10 pangkat minus 5 akan menjadi 45 dikali 10 pangkat 5. Maka akan menjadi 4,5 kali 10 pangkat 6. Apa keuntungan daripada metode ini? Metode ini mempunyai keuntungan. Yang pertama, hanya sel mikroba yang hidup yang dapat dihitung. Karena apa? Karena sel mikroba yang hidup lah yang bisa menjadi suatu koloni. Kemudian yang kedua, beberapa jasad renik dapat dihitung sekaligus. Kemudian yang ketiga, dapat digunakan untuk isolasi dan identifikasi mikroba karena koloni yang terbentuk mungkin berasal daripada mikroba yang mempunyai penampakan fisik yang sama. Jadi kita bisa melihat bahwasannya dengan perhitungan mikroorganisme itu beberapa metode perhitungan bisa sekali jalan kita laksanakan. Tapi dia juga mempunyai kelemahan, yaitu hasil perhitungannya tidak menunjukkan jumlah sel yang sebenarnya. Jika kita salah, yaitu beberapa sel yang berdekatan, mungkin tidak kita hitung. Yang kedua, medium dan kondisi inkubasi yang berbeda mungkin menghasilkan jumlah yang berbeda pula. Yang ketiga, mikroba yang ditumbuhkan harus dapat tumbuh pada medium padat dan membentuk koloni kompak, jelas dan tidak menyebar. Dan yang terakhir, membutuhkan persiapan dan waktu inkubasi relatif lama, yaitu lebih daripada 24 jam. Jadi kalau orang mikroba organisme itu 1 hari itu sudah merupakan waktu yang lama. Yang kedua adalah metode most probable number. Apa arti most probable number? Adalah jumlah kemungkinan yang terbesar. Jadi metode ini prinsipnya adalah kita menggunakan 3 atau 5 daripada tabung reaksi sebagai faktor pengenceran. Kemudian kita inkubasi selama 1 atau 2 kali 24 jam. Kemudian perubahan daripada tabung reaksi tersebut yang merupakan hasil produksi daripada mikroorganisme tersebut akan bisa mengetahui apakah tabung tersebut positif ataupun negatif. Pada perhitungan MPN ini kita akan dibantu dengan tabel MPN
Sehingga kita tinggal mencocokkannya saja lagi, berapakah jumlah mikroorganisme yang ada setelah masa inkubasinya. Output daripada MPN itu biasanya adalah 100 ml atau 100 gram per jumlah mikroorganisme per 100 ml ataupun 100 daripada gram. Jika mempunyai 3 tabung seri, maka disebut dengan seri 3. Jika 5 tabung seri disebut dengan 5 seri. Kemudian nilai MPN akan ditentukan dengan kombinasi jumlah tabung positif atau asam ataukah gas yang dihasilkan akan terlihat ketika proses dari preinkubasi itu sudah kita laksanakan. Metode yang ketiga adalah yang disebut dengan metode counting cell, yaitu metode perhitungan sel langsung di bawah menggunakan daripada mikroskop. Yaitu kita harus mempunyai mikroskop yang bagus, yang bisa melihat pembesarannya lebih daripada 10.000, baru kita bisa melihat daripada mikroorganisme tersebut. Langkah-langkahnya adalah yaitu sterilisasi, kita jangan lupa, atau kebersihan daripada objek gelas sebagai fungsi utama daripada alat yang kita gunakan sebelum kita menghitung dengan mikroskopnya. Maka larutan pengencer digunakan agar kalau kita sudah berpengalaman, kita akan bisa mengetahui berapa pengenceran yang paling baik yang bisa digunakan. Maka itulah yang akan kita teteskan di atas objek gelas, kemudian kita lihat di bawah mikroskop. Kemudian larutan pengencer yang bisa digunakannya itu adalah larutan fisiologis, yaitu larutan apa? Yaitu NaCl 0,9%. Jadi ini juga berlaku bagi manusia juga, bagi organisme juga ada. Namanya larutan fisiologis. Kalau kita makan ini, kita juga akan bisa meningkatkan cairan dalam tubuh kita, ya. Tetapi dia tidak memiliki kalori. Jadi kalau kita ingin cairan banyak di tubuh kita, bagian kurus-kurus tuh banyak minum daripada NaCl, ya, agar cairan di tubuhnya bisa diencerkan sedikit. Kemudian metode yang lain lagi, ini adalah metode ini bisa dibaca nanti, ya. Apa keuntungan daripada metode ini? Jumlah bakteri yang ada pada sampel dapat terhitung dengan jumlah yang pasti. Dengan pengamatan langsung, bakteri dapat dikelompokkan secara bentuk dan warnanya. Dan kerugiannya memerlukan waktu yang lama dalam menghitung bakteri karena dilakukan secara manual. Tapi kalau kita bisa menghubungkan dengan mikroskop, dengan komputer, biasanya komputer menghitung lebih cepat. Kemudian memberikan ketelitian dan pengelompokan daripada bakteri. Kemudian yang lebih canggih lagi dengan counting cell biasa adalah metode Petrop-Hauser. Kelebihannya adalah objek gelas tersebut sudah dia bagi menjadi kotak-kotak kecil, sehingga kita sebanyak 16 kotak-kotak kecil, sehingga kita tidak perlu menghitung keseluruhan mikroorganismenya, cukup samplingnya aja. Kita ambil 4 atau 5, kemudian nanti kita kalikan dengan jumlah kotak, kita kali dengan pengenceran, maka perhitungannya jauh lebih cepat. Ya, ini adalah rumus daripada memperoleh daripada jumlah mikroorganismenya. Kemudian apa keuntungan daripada metode ini adalah metode ini cepat dan murah, tetapi mempunyai kelebihan yang paling banyak sekali. Pertama, sel-sel mikroba yang telah mati tidak dapat dibedakan daripada sel yang masih hidup. Karena apa? Karena di bawah mikroskop, mikroba yang mati atau sel mikroba yang hidup akan bisa kita hitung. Yang kedua, sel-sel yang berukuran kecil sukar dilihat di bawah mikroskop, sehingga kalau tidak teliti maka tidak akan terhitung. Yang ketiga, untuk mempertinggi ketelitian, maka jumlah sel suspensi harus cukup tinggi, minimal untuk bakteri adalah 10⁻6 sel per mililiter. Hal ini disebabkan oleh setiap bidang pandang diamati harus terdapat sejumlah sel yang dapat dihitung. Dan yang terakhir, tidak dapat digunakan untuk menghitung sel mikroba dalam bahan yang banyak mengandung debris atau debu ataupun juga ekstrak makanan, karena akan susah membedakan antara debu-debu itu atau sampah-sampah itu dengan mikroorganismenya, sehingga akan mengganggu jumlah daripada perhitungan kita. Kemudian adalah metode yang paling baru. Ini adalah metode yang
saat ini lagi booming dibuat orang adalah dengan menggunakan molekuler DNA 16S. Metode ini biasa dilakukan untuk mengetahui daripada spesies daripada mikroorganismenya. Di zaman corona ini, metode molekuler ini juga digunakan orang untuk mengetahui apa virusnya. Jadi yang disebut dengan swab test itu, kita akan menggunakan daripada sebahagian daripada metode ini untuk mengetahui hanya sekedar positif atau negatifnya. Ada atau tidaknya mikroorganisme di dalam tubuh kita. Kita belum mengetahui apakah apa susunan selnya, kita belum mengetahuinya. Metode ini harus kita sequencing untuk mengetahui susunan daripada asam basa daripada mikroba tersebut, maka akan kita mengetahui apa jenisnya yang ada pada database Basic Local Alignment System. Ini adalah database yang merupakan bank daripada mikroorganisme dunia yang ada di Amerika Serikat. Tahap-tahapnya adalah ada 5 tahap. Pertama, isolasi DNA mikroorganisme. Ini adalah tahap yang paling lama. Kenapa? Hasil swab itu minimal 1x24 jam baru bisa kelihatan. Karena mengisolasi daripada mikroba tersebut, kemudian nanti setelah diisolasi kita akan perbanyak dengan polimerisasi berantai polymer chain reaction punya. Kemudian nanti dengan jumlahnya yang banyak ini nanti baru akan kelihatan apa mikroorganisme yang ada. Kemudian lanjutkan dengan elektroforesis dan pengamatan hasil PCR. Sampai di sinilah orang yang untuk swab test itu adanya purifikasi gel elektroforesis. Jadi dimurnikan. Kemudian setelah dimurnikan maka di sequencing. Jika kita masukkan di dalam ini websitenya yang ada di Amerika, maka kita akan bisa mengetahui apa itu jenis daripada mikroorganismenya. Ini adalah contoh daripada PCR itu yang harganya sangat mahal. Ini dia. Harganya minimal 1 miliar 1 biji ini. Ini yang di Pekanbaru cuma ada 2 di rumah sakit umum ya. Kalau untuk yang namanya PCR real time, kalau yang untuk virus itu. Kalau PCR yang biasa, FMIPA juga ada punya yang kita gunakan untuk mengetahui apa spesies bakteri ataupun juga hal yang lainnya. Kemudian itu ada elektroforesis, dan kemudian ini adalah ultratransmirator, alat yang kita gunakan juga untuk mengetahui daripada asam basa yang ada pada mikroorganisme tersebut. Kemudian inilah contoh daripada mikroorganisme. Tadi yang saya lihat bilang koloni, ini dia koloni. Koloni ini hanya berasal dari satu mikroorganisme yang setelah 24 jam akan menjadi seperti ini. Ini adalah koloni-koloni yang terbentuk daripada mikroorganisme. Kemudian ini adalah sampel kita pertama ditambah. Ketika ditambah sampelnya sama semuanya, tetapi ketika kita inkubasi maka warnanya akan berbeda sesuai dengan jenis bakteri apa yang tumbuh pada sampel tersebut. Ada yang berwarna biru, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau. Jadi dengan sampel yang sama dia memproduksi hal-hal yang berbeda, maka warnanya kok berbeda. Malah ini juga ada yang merah, ada yang oranye dan segala macamnya. Kemudian ini digunakan alat untuk mengukur daripada koloninya, berapa sentimeter koloninya. Kemudian ini contoh daripada pewarnaan gram, apakah dia gram positif atau gram negatif. Oke, karena Zoom kita tidak begitu lama, masih ada waktu lagi. Jadi besok ini ada tugas kita. Tugas yaitu carilah satu metode analisis mikroorganisme. Bisa video melalui YouTube. Jadi kita bisa screenshot ini ya. Video atau artikel jurnal atau yang lainnya. Kirim di Google Classroom paling lambat Minggu 4 Oktober 2020 jam 12.00. Nanti di Google Classroom nanti akan saya buat, kalau lewat daripada jam itu tidak akan bisa terima. Jadi tugasnya nggak bisa masuk. Kemudian setelah kalian lihat artikel atau kalian baca, kalian resumekan, berilah komentar apa kelebihan dan kekurangan daripada metode yang kalian buat tadi. Ini udah ada
Dania, udah ada peringatan sebelum kita mau habis. Jadi demikian kira-kira perkuliahan kita pada hari ini. Di akhir session nanti saya akan upload ke YouTube-nya supaya bisa melihat wajahnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, mau tanya Pak. Ya, Dwi Yupita silakan. Itu video sama jurnalnya dilampirkan juga di CR Pak? Iya, di classroom-nya ditampilkan. Ya, kan bisa itu di copy kan? Oh ya, makasih ya Pak. Oke, yang lain ada pertanyaan? Kalau nggak ada yang lain, coba semua wajahnya dikeluarkan. Kita akan screenshot, kita masukkan video wajahnya semua. Semuanya harus tersenyum. Untuk yang lembaran pertama, ayo siapa ini? Yang belum si Megana sama Novelin belum keluar wajahnya. Takdia, Isna juga belum. Ayo keluarin wajahnya. Megana nggak mau keluar sama Isna atau Sekda, jangan-jangan dia tidur ini. Ya, oke. 1, 2, 3, screen pertama senyum, klik. Oke. Kita pindah ke screen kedua. 1, 2, 3, senyum semua. Maksudnya. Oke. Oke, yang lembaran terakhir ini masih banyak kosong. Ada Santa kosong, Timothy kosong, Aditya, Wahyu kosong, Krista Novita kosong, Novelin kosong, Helmalia Putri juga kosong. 1, 2, 3 senyum. Biar nampak di video YouTube-nya. Nanti akan saya masukkan ke YouTube ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sudah cukup, Pak. Cukup. Ya, Pak. Oke, lama-lama juga habis sebetulnya ya. Ya, Pak. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Faris. Hehe. Faris. Nah, apa?